Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Dina Hafizah Learning. Di sini perkenalkan, nama aku Dina Hafizah. Hello. Di sini kita akan lanjut lagi bahas. Kalau di sini kita pembahasannya akan lebih, ya bisa dibilang agak berat. Judul kita pada hari ini yaitu Dual Boot Windows and Linux. Gitu. Jadi kita akan instalasi dua hal ini atau dua sistem ini. Yang pertama Windows dan Linux gitu. Windows yang aku gunakan di sini adalah Windows 10. Sedangkan Linux yang aku gunakan di sini adalah Elementary OS. Yang pertama kita membahas tentang Elementary OS dulu ya. Elementary OS ini memang menjadi salah satu distro Linux yang banyak digunakan. Khususnya bagi para pemula yang baru mengenal ekosistem sistem operasi Linux gitu. Selain alasan klis seperti gratis, ringan, dan ingin tampil beda dengan tidak menggunakan OS yang mainstream gitu ya, seperti Windows atau Mac OS gitu. Kemudahan penggunaan menjadi salah satu alasan kenapa banyak pemula yang baru mengenal Linux akan memilih Elementary OS gitu. Kemudian kita masuk ke instalasinya gitu. Meski terkenal sebagai sistem operasi yang ringan dan cocok untuk PC atau laptop jadul yang belum memiliki spesifikasi yang terlalu tinggi gitu, namun Elementary OS sudah memiliki tampilan yang lebih elegan dibandingkan dengan distro Linux sejenis di kelasnya gitu. Karena bisa dilihat tampilan dari segi interface yang diusung Elementary OS ini sangat mirip dengan Mac OS gitu. Tampilan elegan khas sistem operasi buatan Apple menjadi sebuah daya tarik kenapa banyak orang yang ingin menggunakannya. Langkah-langkah installnya pertama gitu, kalian harus memiliki file ISO dan dari Elementary OS ini kalian bisa download dulu di Google gitu. Namun pastikan bahwa kalian benar-benar mendownload file ISO-nya yang original gitu untuk menghindari kemungkinan file korup sehingga bisa menyebabkan proses instalasi Elementary OS terganggu atau bahkan gagal gitu. Namun biasanya orang-orang bingung bagaimana cara mendapatkan file ISO yang original. Sebab ketika mengunjungi website resminya akan ada pilihan harga sebelum kita mengunduhnya gitu ya. Tapi itu ini aja gitu, tenang aja gitu. Itu cuma bagian yang kayak kalau kalian ingin menyumbang gitu ya, atau misalnya ingin bayar gitu untuk kebutuhan anak, itu kalau nggak salah akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi kalian bisa tulis nominalnya mau berapa gitu. Kalau kalian nggak mau ya kalian tinggal tulis 0 dan itu bisa langsung diunduh gitu. Jadi tenang aja gitu. Kemudian yang kedua, sebelum menginstalnya kalian perlu membuat flash disk bootable yang terlebih dahulu gitu. Sebenarnya proses pembuatannya sama seperti kalian membuat bootable Windows ataupun OS lainnya. Namun untuk lebih memudahkan dan menghindari potensi kegagalan atau kesalahan prosesnya gitu. Jadi kalian duluan aja gitu dibikin flash disk bootable-nya gitu. Kemudian yang ketiga, kalian pasang flash disk ke PC atau laptopnya. Bila sudah selesai membuat bootable flash disk-nya, kalian bisa pasang gitu ya ke laptop yang ingin diinstal Elementary OS gitu. Pastikan bahwa flash disk tersebut sudah benar-benar terpasang dan sudah terdeteksi juga. Kemudian yang keempat, kita bisa mengatur BIOS untuk booting ke flash disk gitu. Kan kalian sudah atur gitu BIOS agar bootingnya ke flash disk yang sudah kalian siapkan gitu ya. Bisa kalian cari sendiri tutorialnya tergantung merek dan seri laptop yang digunakan gitu, misalnya di YouTube gitu atau misalnya di Google. Ataupun sesuai dengan jenis motherboard dari PC atau komputer kalian. Biasanya untuk masuk ke BIOS bisa menggunakan tombol mulai dari F1 sampai F12 gitu. Walau ada juga yang beberapa menggunakan tombol delete atau ESC gitu. Itu tergantung laptop kalian nih masing-masing.
Untuk tutorial lebih lengkapnya mungkin kalau misalnya menurut kalian di YouTube aku kayaknya kurang jelas deh atau kurang lengkap gitu. Kalian bisa coba cari di YouTube lain gitu, di channel lain kalian bisa coba cari atau di Google gitu yang lebih terperinci gitu ya. Atau kalian mau tahu atau mau belajar tentang materi-materi lain gitu ya di channel aku bisa boleh banget atau bisa banget kalian masuk ke daftar-daftar itu aku yang udah ada gitu, video-video aku tentang materi-materi aku. Lanjut, kita booting instalasi Elementary OS-nya. Kan kalian udah selesai nih ngatur BIOS-nya. Setelah itu kalian bisa restart komputer kalian atau laptop gitu. Nanti PC atau laptop kalian akan melakukan booting ke flash disk yang sudah dibuat menjadi bootable tadi. Lalu akan menampilkan screen logo Elementary OS seperti ini sebelum memulai penginstalan gitu. Kemudian pilih bahasa. Setelah proses booting pertama tadi kan udah berhasil nih, maka kalian akan masuk ke halaman yang menampilkan pilihan bahasa yang untuk kalian gunakan gitu saat kalian menginstal ataupun sekedar mencoba Elementary OS gitu. Untuk bahasa penginstalnya kalian bisa memilih English. Untuk memulai penginstalannya kalian bisa klik install Elementary OS gitu ya. Fotonya seperti ini. Nih, kalian bisa pilih yang bagian atas yang English. Kemudian kalian bisa klik ini, install Elementary. Kemudian selanjutnya, sebagai catatan, kalian juga bisa sekedar mencoba sistem operasinya, pengen tahu nih seperti apa dari segi layout dan lain-lain, dengan memilih Try Elementary gitu. Nanti kalian bisa menjalankan OS versi bootable sebagai trial sebelum kalian benar-benar menginstalnya. Namun, bila kalian merasa sudah yakin dan tidak perlu mencoba, langsung aja gitu pilih yang install Elementary gitu. Lanjut, kalian bisa memilih jenis layout keyboardnya. Nah, setelah yang halaman tadi kan, kalian akan dibawa ke halaman yang menampilkan pengaturan untuk memilih jenis layout papan ketik yang akan digunakan pada opsi Choose Your Keyboard Layout gitu. Kalian bisa aja pakai English yang ada yang US ya. Lalu continue, karena memang ini merupakan setting keyboard yang paling umum dan biasa kita gunakan di PC atau laptop, bahkan di handphone sekalipun gitu. Tampilannya seperti ini, jadi kalian bisa pilih di bagian sini English ya untuk keyboardnya. Jadi kan kalau bahasa lain mungkin kalian bakal kebingungan gitu. Jadi kita akan ambil bahasa Inggris gitu yang udah umum di sini, kemudian kalian bisa klik continue di bawah sini. Kemudian lanjut lagi kita updates and other software gitu. Setelah selesai memilih jenis layout keyboard yang sudah digunakan, nanti kalian akan lanjut ke halaman yang berikutnya gitu seperti ini. Nih, kalian bisa checklist di bagian yang ini, yang download updates ini dan inserted ini ya. Gitu. Kemudian kalian klik continue gitu. Sebenarnya kalian bisa aja tidak mencentang kedua pilihan tersebut gitu, tapi pada akhirnya kalian juga harus mengupdate Elementary OS gitu beserta beberapa software lainnya. Jadi tujuan update tersebut dilakukan khususnya untuk mengatur dan menginstal driver-driver apa saja yang dibutuhkan dan kompatibel dengan laptop atau komputer kalian gitu, sehingga nantinya bisa berjalan lancar. Maka dari itu, pilihan untuk mencentang kedua opsi di layar yang ada di halaman tersebut merupakan yang terbaik gitu, agar kalian tidak perlu lagi mengupdate secara manual. Namun untuk menjalankan proses ini, maka komputer atau laptop kalian harus terkoneksi internet dengan jaringan yang lancar gitu. Lanjut, kalian bisa memilih jenis penginstalan. Di sini ada 3 opsi gitu ya. Yang pertama, install Elementary alongside Windows 7. Karena sebelumnya di laptop yang saya gunakan ini sudah ada Windows 7. Maka saat penginstalan muncul opsi ini gitu. Bila kalian ingin menggunakan opsi ini, maka nanti kan bisa memiliki 2 sistem operasi dan 1 laptop gitu. Bila memilih opsi ini gitu.
Maka nantinya Elementary OS akan terinstall dalam satu hard disk bersamaan dengan Windows 7 gitu. Atau bisa dikenal dengan metode dual boot, yaitu sebuah metode yang memungkinkan seseorang memiliki dua sistem operasi berbeda yang berjalan secara bersamaan dan bisa diinstal pada satu hard disk, laptop, atau komputer yang sama gitu. Kemudian eras disk dan install Elementary gitu. Pilihan kedua ini paling sering ditemukan, dan bila kalian ingin memilih opsi tersebut, maka saat proses instalasi berlangsung, hard disk Anda akan terformat secara total dan partisinya akan tersetting secara otomatis. Jadi jika kalian tidak ingin menginstal secara dual boot ataupun harus ribet mengatur partisi, maka ini bisa jadi pilihan terbaik bagi kalian gitu. Khususnya yang masih awam, karena dengan memilih opsi ini gitu, maka proses instalasi akan menjadi otomatis. Dengan memilih opsi ini juga akan turut mencentang dua opsi yang tadi gitu. Ataupun dua opsi seperti encrypt the new elementary installation or security dan use LVM with the new elementary installation. Kemudian yang terakhir, something else. Ini kalian bisa memilih opsi ini bila ingin mengatur ukuran partisi secara manual dan memilih partisi mana yang akan digunakan gitu untuk memasang Elementary OS gitu. Tampilannya seperti di bawah ini. Kemudian di sini ada pilihan opsi Elementary OS along Windows 7. Silakan kalian pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan kalian lalu klik continue. Sebagai catatan, bila kalian ingin memilih opsi eras dan install Elementary atau use LVM with the new Elementary installation, silahkan langsung menuju ke step yang 11 ya. Di bawah ini gitu. Yang lanjut kita mengatur partisi. Karena kita kan ingin install Elementary OS bersamaan dengan Windows 7 gitu. Sebenarnya Windows 10 sih harusnya, cuma kayak mungkin lebih nyamannya mungkin Windows 7 ya, maka nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Kalian bisa mengatur besar kecilnya storage partisi yang dibutuhkan dengan menggeser garis putih yang ada di tengah-tengah kolom partisi gitu. Nih, kalian bisa geser atau apa gitu, terserah. Bila dirasa sudah cukup dan benar mengatur partisi sesuai dengan yang kalian dibutuhkan, silahkan install now. Nanti akan muncul peringatan seperti ini. Kalian bisa pilih continue dan tunggu sebentar hingga proses loading pengaturan partisi selesai, lalu kalian akan lanjut ke halaman berikutnya. Kemudian yang ke-11 atau selanjutnya lagi, kita memilih time zone atau zona waktu. Di sini akan masuk ke halaman zona wilayah yang sesuai dengan format yang berlaku di negara atau daerah kalian gitu. Tampilan pertamanya akan seperti ini ya. Jadi kalian tinggal pilih kalian di negara apa gitu. Kemudian kalian cukup ketik Jakarta Time sampai zona hijaunya berpindah pada gambar di bawah ini ya. Kemudian klik continue. Kemudian kita akan mengatur login Elementary OS. Setelah menyelesaikan pengaturan zona waktu, kalian akan lanjut ke halaman seperti ini. Di sini kita akan memasukkan nama kalian gitu, terus nama komputer kalian, terus username apa, passwordnya apa gitu ya. Kemudian kita masuk lagi. Di sini kalian bisa mengatur yang tadi ya, yang seperti aku sebutkan tadi. Kemudian proses instalasinya akan berjalan. Kalian akan lanjut ke halaman yang hitam seperti ini ya. Kemudian kotak putih tersebut akan bertuliskan install yang menuju ke layar hitam tersebut merupakan indikator presentasi berapa persen proses instalasi sudah berjalan gitu. Sekarang instalasinya udah selesai, restart dan lepas hard disknya. Ketika prosesnya sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan pilih restart now untuk menyelesaikan proses pemasangan, dan sebelum proses restart benar-benar
berjalan, pastikan kalian sudah melepas flash disk bootable-nya tadi gitu. Kemudian ini layar login-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian silahkan gunakan username dan password yang sudah kalian tulis tadi ya. Kemudian layar desktopnya seperti ini gitu. Biar sudah berhasil masuk itu layar desktopnya akan seperti ini. Oke, sampai sini dulu proses dual boot Windows dan Elementary OS-nya. Semoga kalian suka dan semoga ini dapat membantu kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.